Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-23. Dan renungan kita pada kesempatan kali ini saya beri judul Bangun Hidup yang Benar Sebelum Sesal yang Besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, penyesalan selalu ada di belakang daripada akhir kehidupan kita. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita membangun hidup kita agar tidak menyesal kelak di akhir hidup kita. Nah, yang pertama pada ayatnya yang ke-11 kita melihat bagian firman Tuhan, bangun hidup kita di atas dasar yang benar. Mengapa dasar itu sangat penting? Contohnya membangun rumah, dasar sangatlah menentukan. Juga membangun sebuah hubungan, dasar juga menentukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa ini penting? Karena ada orang yang membangun hidup mereka di atas dasar yang beragam. Ada banyak dasar yang digunakan, entahkah itu di atas dasar uang, entahkah itu di atas dasar latar belakang keluarga, entahkah itu dia membangun atas dasar posisi jabatan, dan apakah itu di atas dasar kesenangan dan lain-lain. Itu merupakan dasar yang sesungguhnya tidak kuat, seperti diibaratkan membangun rumah di atas pasir. Nah, kalau dasar hidup kita memilihnya Yesus menjadi dasar hidup kita, tidak akan goyah. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kuat, kita akan kokoh. Karena apa? Dasar Yesus Kristus itu menjadi dasar yang kuat, menjadi dasar yang teguh di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia maha kuasa. Karena apa? Dia ahli melakukan mujizat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah dasar yang kokoh, Yesus adalah dasar yang kuat, Yesus adalah dasar yang benar. Sehingga apapun yang Bapak Ibu pilih untuk membangun dasar kehidupan Bapak Ibu supaya tidak sesal, kemudian harus Yesus menjadi dasar yang kokoh dan kuat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita membangun hidup kita agar tidak menyesal kelak. Yang kedua pada ayat yang ke-12, bangun hidup kita dengan mempertimbangkan mutunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan menyesali kelak jika sekarang kita mengelola hidup kita dengan asal-asalan saja. Ya, kita mengelola hidup kita dengan sembarangan saja. Kita tidak peduli dengan mutu apa kita membangunnya. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini ada dua jenis mutu yang diperlihatkan. Yang pertama adalah mutu yang baik, sangat bernilai, dan yang kedua adalah mutu yang buruk yang hanya asal-asalan saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus memilih bahan yang baik, kita harus memilih mutu yang baik supaya apa? Kita tidak menyesal kelak di dalam membangun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus memperhatikan mutu yang baik, yaitu dengan apa? Mengisi hidup kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Gunakan banyak waktu untuk membangun tubuh rohani kita. Gunakan banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Gunakan banyak waktu untuk berdoa. Gunakan banyak waktu untuk minta hikmat daripada Tuhan. Itulah yang terpenting. Itulah menjadi bagian-bagian yang kita pakai untuk membangun dengan mutu yang baik. Jangan kita hanya lebih banyak hidup kita ini dengan berhubungan langsung dengan dunia, ya. Kita memikirkan hal-hal yang duniawi, kita memikirkan hal-hal bagaimana kita menjadi tenar, kita menjadi jauh lebih kaya seperti itu, tetapi kita mengabaikan apa yang terpenting dari kehidupan kerohanian kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita membangun hidup kita agar tidak menyesalinya kelak. Dan yang ketiga adalah ayatnya yang ke-23, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Bangun hidup kita dengan cara kita yang
bangun hidup kita bukan dengan cara-cara kita yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas pada kita, bagi kita pada saat ini, bahwa kita akan gagal, kita akan menyesali kelak ketika apa? Kita membangun hidup kita bukan dengan cara Tuhan, tetapi dengan cara-cara kita yang sia-sia. Kita membangun hidup kita dengan cara-cara yang semaunya kita, ya, seinginnya kita saja, ya. Nah, suatu hari kelak kita akan menyesali bahwa hidup kita ini sia-sia. Mengapa? Karena kita membangunnya menurut pikiran kita sendiri. Karena apa, saudara? Hikmat kita terbatas. Karena apa, saudara? Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Kita bukan pribadi yang maha tahu. Tetapi mari kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Kita mengikuti cara-cara Tuhan untuk apa? Membangun hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan, ya. Bangun hidup kita supaya yang benar, supaya kita tidak menyesali kelak, ya. Bagaimana kita hidup kita agar tidak menyesalinya kelak, ya. Bagaimana kita membangun hidup kita agar kita tidak menyesali kelak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.